Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'at rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah berarti ini setelah libur beberapa dekade ya. Jadi ini permulaan kita lagi mengaji setelah Ramadan kemarin berarti ya. Terakhir kajian Ramadan kita. Dan sekarang ini kajiannya udah mulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semua untuk bisa menjadikan segala waktu yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Materi kita ini ringan tapi berat. Judulnya dikasih ringan tapi berat. Bagus juga judul ini ya. Dan latar belakangnya adalah melihat fakta yang ada dari keseharian kita setelah Ramadan. Jadi kalau ditanya kira-kira teman-teman ini ibadahnya banyak di Ramadan atau di luar Ramadan? Banyak di Ramadan atau di luar Ramadan? Hah? Banyak di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kan? Nah, sudah benar. Ya, itu sudah benar. Sebab bulan Ramadan tidak boleh disamai. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Kalau bulan Ramadan disamai nanti apa bedanya dengan bulan yang lain kan? Kalau bulan Ramadan tiap hari puasa ya di luar bulan Ramadan jangan tiap hari puasa. Ya. Bulan Ramadan tiap hari tarawih ya di luar bulan Ramadan jangan tiap hari tarawih gitu. Ya. Untuk membedakan. Tapi ini yang menjadi masalah. Ada orang itu di bulan Ramadan puasa, selesai bulan Ramadan selesai puasanya. Di bulan Ramadan qiyamul lail, selesai Ramadan selesai qiyamul lailnya. Di bulan Ramadan baca Quran, selesai bulan Ramadan selesai baca Qurannya. Mungkin kalau ditanya sekarang, kalau waktu Ramadan hafal, hari ini surat berapa, ayat berapa yang terakhir dibaca Quran? Wah cepat. Tapi kalau sekarang ditanya hari ini di mana ya? Waduh, Al-Qur'annya di mana aja udah lupa gitu. Ini. Jadi teman-teman, kita perlu tahu suksesnya seseorang itu dalam Ramadannya itu bukan dinilai hanya sekedar Ramadannya. Ramadannya puasa enggak ketinggalan, Ramadannya tarawih enggak ketinggalan, Ramadannya tadarus enggak ketinggalan, Ramadan sedekah enggak ketinggalan. Ya, Ramadan thalabul ilm enggak ketinggalan, Ramadan silaturahmi enggak ketinggalan. Banyak tuh. Wah. Iya, oke. Tapi ini bukan satu-satunya tolok ukur dia sukses atau tidak. Sukses atau tidaknya itu ya dilihat setelahnya, ada bekas atau tidak. Sebab Ramadan ini hanya sebagai sarana. Ya. Terlihatnya bukan di saat dia menjalani sarana itu, tapi terlihatnya ketika setelah melalui sarana tersebut. Tujuannya jadi takwa. Kira-kira ya namanya Ramadan tujuannya membentuk takwa. Ya nanti ketahuannya takwa bukan di Ramadan. Ketahuannya takwanya itu terbentuk atau tidak selesai keluar dari bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan, kemarin kita pengajian hari apa ya bulan Ramadan? Hari Rabu juga? Oh setiap hari. Setiap hari ada kajian duhur, terus di luar Ramadan masih ikut kajian duhur, sukses. Makanya ini yang hadir ini yang sukses. Yang gak hadir, yang sukses, yang gak hadir, sukses juga insya Allah. Ya, kita doakan, ya, mudah-mudahan dengan saling mendoakan itu menjadi asbab hidayah. Ya. Ini bahagianya, jadi dilihat sukses atau tidaknya itu bukan hanya sekedar di saat dia di Ramadan tapi di luar Ramadan. Cuman memang ada pertanyaan. Memang kalau di bulan Ramadan itu kan kita mudah Ustaz untuk melaksanakan aktivitas ibadah.
Sedangkan kalau di luar bulan Ramadan ini baru kerasa beratnya. Kalau ada pertanyaan bagaimana menjaga keistiqomahan, ini kan nama lain dari judulnya aja. Tema kita ringan tapi berat. Ya. Maksudnya sebenarnya ringan beribadah, tapi kenapa berat di luar bulan Ramadan? Berarti yang diinginkan kan adalah bagaimana menjaga agar suasana ibadah yang pernah dilaksanakan di bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kan itu tujuannya. Iya kan? Ya, perkara judul itu permainan kata-kata lah ya. Yang penting untuk bisa menarik orang. Tapi intinya bagaimana kita itu bisa mampu mempertahankan ibadah yang kita kerjakan di Ramadan yang dirasa itu mudah ya. Itu juga bisa dilaksanakan setelah kita keluar Ramadan. Karena kadang-kadang ada ibadah-ibadah itu yang di bulan Ramadan mudah, di luarnya jadi berat. Ibadah di dalam bulan Ramadan ringan, di luarnya jadi berat. Contoh, puasa, Masya Allah tuh kan, di bulan Ramadan mah puasa-puasa aja. Sebulan juga jalan, Alhamdulillah. Ini Syawal kemarin ada yang gak selesai puasa 6 hari. Padahal yang diminta hanya 6 hari, gak 30 hari. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa setahun full. Hadiahnya itu puasa setahun full gitu ya. Tapi kalau ditanya mana lebih berat? Lebih berat puasa Ramadan apa lebih berat puasa 6 hari di bulan Syawal? 6 hari padahal jumlahnya cuma 6 tapi berat. Ya. Ada yang udah mau puasa tiba-tiba diajak silaturahmi lagi. Aduh udah niat puasa malah diajak silaturahmi lagi. Ya. Ada yang sudah niat puasa udah sahur gitu, tiba-tiba jam 10 ada yang ngajak makan warteg misalnya. Aduh ini atau ada yang nawarin kue nastarnya. Aduh ini mungkin begitulah macam-macam. Oh kalau Ramadan taraweh juga begitu, hampir nggak putus taraweh. Ini ada orang yang ketika Ramadan nggak putus taraweh, begitu Syawal putus betul dengan sholat malam. Pokoknya bablas saja, bangun adzan subuh, bangun adzan subuh gitu. Padahal mah di sini bisa ringan, kenapa di sini berat kan begitu ya. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa menjadi satu panduan nih untuk kita sehingga yang berat itu insya Allah menjadi ringan kembali. Kalau judulnya itu ringan tapi berat, kita akan coba yang berat itu menjadi ringan kembali. Ya belajarnya dari Ramadan, ya belajarnya dari Ramadan. Yang pertama adalah ini belajar dari Ramadan, semuanya belajar dari Ramadan. Hanya mengupas saja kira-kira kenapa di bulan Ramadan itu menjadi mudah. Yang pertama, bagaimana kita menyadarkan diri kembali seperti di saat kita Ramadan kala itu sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang akan meninggal. Kita ini makhluk yang akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita miliki, kita jalani selama di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan itu semua orientasinya akhirat. Ya kan? Puasa orientasinya akhirat. Sampai saking luar biasanya itu orang menjaga orientasi akhirat. Seaus apapun saat Ramadan, orang tidak mungkin berani menelan walau setetes air. Gak berani itu. Bahkan ada jamaah itu sampai yang nanya, Ustadz saya tadi kumur-kumur salat duhur. Memang lagi panas banget Ustadz. Kering banget mulut tuh waktu duhur. Salat duhur kan harus wudu kumur-kumur. Selesai dari kumur-kumur kok kayaknya masih ada yang nyisa di mulut, ketelan, batal nggak? Ya. Sampai ada yang tanya begitu loh, saking menjaganya. Saya tanya, yang ditelan itu yang sengaja disisain apa enggak? Ya kalau sengaja kumur-kumurnya 100% yang dikeluarin cuma 70%, berarti masih sengaja nyisain berapa? 30%. Kalau itu ditelan batal. Nyisa tiba-tiba ketelan, batal.
Tapi kalau dia memang tidak ada niatan menyisakan, ya udah dikeluarkan semuanya Ustaz, sebisa saya, semampu saya, cuman masih ada rasa seger di sini. Cuman kalau nggak ditelan kan namanya mosok ludah terus. Itu yang ketelan. Ya kalau itu yang ketelan nggak batal. Artinya begini, ada orang tuh yang sampai tanya segitu loh, takutnya, saking takutnya. Nelen yang hanya setetes, 2 tetes itu pun yang bersisa di mulut, saking takutnya. Kalau ditanya, emang apa sih yang dia takutkan? Dunianya? Enggak. Kalaupun itu ketahuan, bosnya juga tidak menghambat kalau dia memang harus naik jabatan. Kalau itu ketahuan, atasannya juga enggak menghambat kalau dia mau naik gaji, juga naik gaji aja. Enggak ada urusannya dengan dunia. Tapi kenapa dia sampai takut seperti itu? Urusannya dengan akhiratnya. Dia betul-betul berpikir untuk akhiratnya. Takut luar biasa. Jadi dia jaga itu. Ya. Dia jaga itu. Maka yang mampu untuk bisa menjadikan yang berat ini menjadi ringan kembali ketika orientasinya itu adalah akhirat lagi. Berapa sih kita ini lamanya hidup gitu kan? Ya, selama-lamanya hidup, contoh Nabi Muhammad SAW usianya hanya 63 tahun, itu pun hijriyah. Kalau mau dihitung syamsiahnya atau masehinya paling cuma 60 tahun lebih dikit. Itu sudah. Kalau kita lihat di kubur, saat ini beliau sudah 1300 berapa tahun? 90-an tahun di kuburnya. Artinya hidup beliau lebih lama di kubur dibanding dengan yang di bumi. Kita juga begitu, sama. Kita sekarang gayanya ya kayaknya semuanya seolah bisa ya sampai kematian lupa. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia aja itu tidak menjadi ibroh buat kita. Padahal kata Nabi SAW, kafa bil mauti mau'idhah. Cukup kematian itu buat orang beriman sebagai penasehat. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Ya. Ada temannya meninggal dunia malah diceng-cengin. Kelamaan sih dia nggak gaul dengan kita, matilah. Nah coba ya, ada yang begitu. Dia udah lama nggak main catur dengan kita, makanya dia mati. Tuh. Nggak bisa menjadi penasehatnya, orang seperti ini susah. Ya. Orientasi akhirat itu menjadi penting. Ya. Kita karena dilenakan sehingga akhirat itu tidak menjadi orientasi, dan akhirnya yang masuk itu dunia. Ya akhirnya karena yang menjadi orientasi dunia itu ya sudah, seolah yang semua menjadi aktivitas dunia itu jadi penting. Yang lain itu jadi nggak penting. Makanya di antara penyakit yang menjadi fitnah besar buat orang yang hidup di akhir zaman itu adalah burem gitu. Dia nggak mampu untuk bisa meletakkan mana yang penting, mana yang nggak penting. Contoh sekarang ini, ya kalau dilihat di berita termasuk Trans 7 lah, Trans TV lah gitu kan, ada berita tentang keberangkatan haji. Terus ada berita-berita yang pemulung naik haji. Kalau dulu kan cuma tukang bubur yang naik haji. Ya, sekarang udah tukang ketoprak naik haji, tukang gado-gado naik haji, tukang gorengan naik haji, semua itu pemulung naik haji. Luar biasa kan, itu sebenarnya inspiratif gitu. Tapi alangkah banyaknya orang yang tidak mendapatkan inspirasi itu gitu. Ya. Banyak orang yang lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting buat akhiratnya. Contoh kalau ditanya, banyak orang yang di luaran sana itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk sesuatu yang nggak bakal ditanya di kubur. Dan kalau saya pernah menyampaikan ini, saya ulangi lagi. Banyak orang yang menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk sesuatu yang tidak ditanyakan nanti di kubur. Itu nggak jadi pertanyaan kubur, itu nggak. Tapi yang menjadi pertanyaan kubur, dia seolah itu jadikan nomor sekian. Ya, nggak ada nanti mungkar nakir malaikat kubur itu tanya, kenapa kamu sampai mati masih ngontrak terus? Nggak ada pertanyaan itu. Nggak ada pertanyaan itu. Tapi mati-matian tuh gimana caranya supaya dia bisa beli rumah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak ada pertanyaan kenapa kamu sampai mati masih naik angkot. Nggak ada pertanyaan itu. Tapi gimana caranya mati-matian supaya bisa punya kendaraan. Nah giliran yang haji, enggak. Itu yang jelas-jelas jadi pertanyaan itu nanti. Tapi tergerak bahkan sekedar untuk daftar aja enggak. Berdalih di belakang kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Haji itu kan bagi yang mampu. Betul, bagi yang mampu itu betul, enggak salah.
Tapi ketika ditanya, kamu emang belum mampu? Saya belum mampu. Begitu ngomong belum mampu, datang ke rumahnya lagi renovasi rumah lantai 2, lantai 3. Nah itu anaknya yang tidak mampu. Dibilang belum mampu, di rumahnya di garasi motor ada 3, ada 4, belum mobil. Nah di mana yang nggak mampu? Kadang-kadang bukan dia tidak mampu, tapi dia kalau urusan akhirat jadi miskin. Ya. Banyak orang itu kalau udah urusan akhirat miskin tiba-tiba. Ya. Kalau beli makan siang nih, beli bakso misalkan, ya, ada harga dengan teh apa segala macam, ada harga 20.000, murah, murah. Atau makanan Padang 20.000, murah, murah. Ya. Tapi kalau ini kenceleng lewat, udah lewat belum? Belum. Ya. Ini kenceleng lewat, masukin 20.000, itu rasanya udah gede banget. Ya. Ya. Jadi kalau di depan warung mendadak kaya, di depan kenceleng mendadak miskin. Ini masalah. Ya. Jadi kalau di hadapan akhirat banyak yang mendadak miskin, banyak yang mendadak lemah. Kalau di hadapan dunia kuat. Ya. Kalau disuruh baca WA kan panjang tuh, kita bisa kuat berapa lama. Begitu disuruh baca Al-Quran, baru setengah halaman ada. Ada orang tanya ke saya, Ustadz, emang benar itu ulama-ulama dulu itu katanya kalau lagi baca Al-Quran sehari bisa khatam, sehari bisa khatam. Kok kayaknya mustahil Ustadz ya, saya mau khatamin sehari 1 juz aja susah. Saya bilang, ulama dulu juga kaget sama kita, heran sama kita. Kok bisa Ustadz? Iya, kok bisa? Sehari khatam WA, sehari khatam WA. Mereka mau baca WA aja susah. Gitu. Iya, sebab ada yang menjadi habit sama yang tidak menjadi habit. Mereka habitnya mushaf, kita habitnya ini. Ini kalau umpama WA itu, Instagram itu dirubah jadi Quran, khatam itu kita. Ya kan? Coba kalau mau dibikin kira-kira, kita itu tidak buka media sosial kita itu jaraknya berapa menit? Kira-kira aja, nah ini teman-teman yang di sini kira-kira gitu ya. Kalau kita itu dikit-dikit ngelihat media sosial itu berapa menit sekali? 2 jam sekali? Mustahil. Ya. Orang handphone nih keluar dari rumah, udah lewat tuh, RT udah lewat, RW udah lewat, udah mau keluar batas kelurahan, tahu handphone ketinggalan, pulang. Ya kan? Memang kita hidup di zaman begitu, memang itu zaman kita. Gitu. Nah kalau ditanya sekarang, ini kita paling lama nggak baca handphone tuh berapa lama? Ya, paling setengah jam, udah lihat lagi, dan ketika lihat juga lumayan lama. Makan, ya, istirahat siang makan sambil. Ya. Bos lagi ngasih arahan sambil gitu. Ya, orang sholat Jumat itu juga nih yang laki-laki bapak-bapak begitulah gitu. Ya saya nggak mengatakan itu salah, nggak, itu kita gitu kan, memang kebutuhan kita sekarang saat ini begitu gitu. Ya. Apalah semuanya melalui ini ya. Itulah dia yang membedakan kebutuhan mereka kala itu melalui mushaf gitu. Kalau kita ini kan begitu kan, saya harus menghubungi ini, saya harus menghubungi ini, saya harus menghubungi ini. Makanya saya nggak katakan itu salah, nggak juga. Apa salah enggak? Cuman yang membedakan tadi habit. Kalau dulu orang dulu, ulama dulu itu ada apa-apa ada, saya harus menghubungi Allah, saya harus menghubungi Allah, saya harus menghubungi Allah lewat Al-Qur'annya, lewat hafalan Qur'annya. Kalau kita kan enggak. Oh, saya harus menghubungi fulan, saya harus menghubungi fulan. Itu yang membedakan. Jadi yang di sini jadi berat, yang di sana enggak. Ya. Makanya orientasi akhirat itu penting untuk membuat seseorang itu sesuatu yang urusannya dengan masalah ibadah yang tadi disebut berat di luar bulan Ramadan itu jadi ringan. Itu kalau dia mampu orientasinya akhirat sudah. Contoh misalkan kayak sedekah, saya ditanya gitu. Ntar jangan diputerin dulu. Setelah kisah ini baru puterin supaya dapat banyak. Ntar tahan. Semenit di kisah semenit aja. Ada jamaah itu tanya ke saya, Ustadz, kenapa ya saya kok saya jujur aja Ustadz, kalau disuruh sedekah berat. Ini saya ngomong begini karena teringat melihat kotak mau dimuterin. Ya, ini ujian kita. Kalau Ramadan tuh karena kayaknya udah nggak ngurus pokoknya. Ya, masukin berat karena dia ingat akan ada THR datang. Habis. Dia tanya kenapa sih ini kalau mau sedekah berat Ustaz? Gimana sih tipsnya supaya ringan?
Saya bilang gini, Pak, Bapak punya berapa rekening? Wah, kalau rekening saya banyak, Ustaz, banyak. Enggak, banyaknya berapa? Ya kalau 4 ada lah. Ya oke lah 4. Padahal 4 itu juga belum banyak gitu ya, udah gak apa-apa, ditahan. Buat dia banyak gitu ya. 4 rekening, oh 4 rekening, oke. Misal Pak, 4 rekening ini Bapak semuanya ada 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Lalu saya minta Pak, dari rekening yang 1 pindahin ke rekening nomor 4, 50 juta. Kira-kira Bapak mau gak pindahin? Ya mau Ustaz. Mau ya? Mau. Kenapa? Ya kan rekening saya. Oke. Terus kalau seandainya dari rekening pertama diminta dipindah ke rekening keempat 50 juta, lalu oleh banknya itu dikali 4, kira-kira Bapak mau nggak? Wih, mau lagi lah Ustaz. Oh, nggak dikali aja mau, apalagi dikali. Oke. Sekarang begitulah sedekah, Pak. Sedekah itu sebenarnya mindset kita yang mengikuti hawa nafsu aja seolah itu hilang. Padahal sebenarnya dia pindah rekening. Cuman bukan antar bank, bukan bahkan tapi antar alam. Kita transfer, kita ketika berikan itu kita transfer ke rekening kita yang di mana? Yang di akhirat. Memang bukan sekarang, nanti. Karena kita transfernya ke akhirat. Enggak hilang, orang kita sama-sama transfer. Bahkan itu dikali gitu. Minimal dikali 7. Kalau tadi yang cuma dikali 4 Bapak cepet, ini dikali 7. Dan itu nggak hilang. Kalau hilang oke lah, mungkin manusia bisa ngomong berat. Ini nggak hilang, dipindahin aja ke rekening yang di akhirat. Padahal yang namanya di akhirat jauh lebih butuh dibanding dengan yang di sini. Jauh lebih butuh dibanding dengan yang di sini. Cuman kadang-kadang tadi, kalau tidak nafsu, kalau tidak syaitan yang bikin seolah habis hilang. Harusnya kita bilang, hilang dari mana? Bukan hilang, pindah. Oh gitu. Habis dari mana? Dikali 7. Kapan lagi saya punya harta dikali gitu kan? Makanya nanti kalau laporan kan bisa enak gitu. Hartamu berapa? Kalau harta sekarang ini masih, itu dikali 7 itu minimal ya. Standarnya dikali 700. Taruhlah kita dikali 100 saja. Berarti kalau kita sedekah 1 juta, jadi berapa? Rekening kita di sana 100 juta. Jadi begitu keluar itu alhamdulillah, itu nggak ngerasa miskin terus. Ada sesuatu yang alhamdulillah ya Allah, diberi kesempatan juga jadi kaya hari ini. Kenapa? Transfer ke sana, di rekening sana kali, gitu kan? Memang nggak bisa diambil di sini, nggak apa-apa, nanti diambilnya. Ada orang yang, tapi kan nanti Ustadz. Nah ini loh masalahnya. Kadang-kadang kita buat yang kapitalis bisa, yang ini enggak. Contoh misalkan, kalau ada orang tabungan berkala. Ada istilah begitu enggak? Tabungan berkala itu nabungnya sekarang, tapi nanti bisa diambilnya kapan? Nanti gitu kan. Misalkan apa tuh? Diambilnya 10 tahun, kalau dia ngambil temponya 10 tahun. Diambil 25 tahun. Atau tabungan untuk hari tua. Itu aja mau diambilin. Nanti apa? Buat nanti. Itu aja mau. Karena apa? Dia tahu kalau tua udah nggak kerja, nggak ada pendapatan, tapi kalau punya tabungan aman gitu. Itu yang buat dunia dia tahu. Kenapa buat akhirat nggak tahu? Padahal jauh lebih parah. Kalau namanya tua belum pasti, Bayangin, belum tua udah naik helikopter, nyangkut di gunung, kan mati. Ya, kan belum sampai tua. Kan sekarang lagi ramai berita helikopter nyangkut di gunung gitu kan. Tuh, iya kan? Ya itu yang belum pasti. Lah gimana kalau yang sudah pasti? Mati itu sudah pasti. Jadi kita itu memang ketika tidak memiliki pemahaman tentang akhirat, itulah dia, kalau Nabi mengatakan yang dimaksud dengan al-ahmaq gitu ya. Yang betul-betul bukan bodoh lagi gitu, di atas dungu gitu ya, yang dia itu tidak mampu memahami dan tidak memahami akhirat dan tidak mempersiapkan kehidupan untuk akhiratnya, karena memang itulah dia. Baik, silakan diputar. Ya, kita lihat siapa yang mentransfer lebih banyak ke akhiratnya. Ya kalau sama saja ya sudah sama saja, memang yang mau bagaimana lagi gitu kan. Sama saja nih, masalahnya memang cuma segini Ustaz duitnya. Itu masalahnya gitu. Ya. Ada orang yang sedekah itu alasannya supaya rezekinya jadi berkali lipat gitu ya, nggak apa-apa juga ya, silahkan aja, karena di antara faidah sedekah itu kan Nabi mengatakan bal yazdat, tambah. Walaupun di antara ulama mengatakan tambahnya di sini yang pasti di akhirat, tapi ada yang mengatakan tambahnya di dunia juga tambah.
Tapi akhirnya begitu dia sedekah nggak tambah, begitu sedekah buka usaha bangkrutnya yang disalahin sedekahnya. Ustadz katanya kalau sedekah itu akan melipat gandakan rezeki, saya sedekah malah bangkrut gitu. Lah, Bapak ini salah. Kita diberikan kesempatan untuk sedekah itu saja, itu sudah alhamdulillah luar biasa, itu nikmat Allah yang tiada terkira. Kenapa? Karena Allah masih berikan kesempatan kita untuk sedekah. Yang kadang-kadang mungkin sebagian besar orang tidak diberikan kesempatan itu. Ya alhamdulillah. Ini kadang-kadang yang dilihatnya cuma hal yang kecil, cuma dikali sekian untuk kehidupan dia. Itu mah kecil. Kesempatan kita untuk sedekah itu, itulah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuh, jadi satu, ini nggak bisa memperdalam. Waduh, udah kurang 10 menit aja. Satu, apa tadi? Akhirat orientasi. Dua, nih, lingkungan, penting ini, lingkungan. Ramadan gitu kan, semuanya bisa mudah karena memang lingkungannya dibentuk. Ya. Suasananya apa segala macam, ya kita bentuk juga begitu. Minimal kita mampu untuk bisa membuat lingkungan kita. Kalau bahasa gampangnya, bahasa agama itu adalah temannya. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ilaman yukhaliluh, maka lihatlah siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman. Jadi kalau mau melihat kira-kira bagaimana ke depan nasib kita, itu lihat saja siapa kita berteman. Ya, kalau teman kita ini, masya Allah, ini makanya di list besok dilihat temannya, dicek surga, neraka, surga, neraka. Terus surga potensinya sekian, enggak? Kan mana ada yang tahu orang yang mana surga mana neraka ya. Tapi minimal ini nampaknya dohir baik, tidak baik. Ya kalau yang ngajak pengajian itu kan baik, ya. Yang ngajak mabok tidak baik. Yang ngajak sedekah baik, yang ngajak judi tidak baik. Yang ngajak cinta keluarga baik, yang ngajak zina tidak baik. Kan begitu kan, dilihat aja mana baik, mana tidak baik. Ini itu akan memudahkan dia. Hati-hati dengan teman. Hati-hati dengan teman. Karena teman itu yang bisa membawa kita menjadi baik, atau teman itu yang membuat kita hancur. Makanya Nabi memberikan perumpamaan teman itu, kalau yang baik seperti siapa? Pedagang minyak wangi kan? Kalaupun kita nggak dapat gratisan dari dia bawa pulang minyak wangi, minimal dapat harumnya. Dan teman buruk itu seperti siapa? Tukang besi. Kalaupun kita nggak bolong ini baju, kena tempaan besi dan butir api yang terbang itu, ya minimal kita kena baunya gitu. Karena ini teman, dan saya punya pengalaman yang luar biasa ini tentang teman gitu ya. Jadi dalam sebuah kesempatan ada seorang jamaah haji saya. Beliau memang haji, dari hajinya tidak lama wafat. Ya, setelah haji wafat. Kan karena sudah mulai zaman WA apa segala macam waktu itu, akhirnya dikasih informasi di grup WA bahwa Bapak Haji Fulan meninggal dunia. Kita semua langsung ya Allah, ya Allah. Di mana rumahnya, di mana kita takziah? Datanglah kita, intinya, datang. Ya, begitu saya datang itu, karena kita tidak bersama-sama, intinya begitu datang, rame yang datang untuk takziah. Cuman saya sudah mencium perbedaan. Yang datang itu pasti teman-temannya almarhum. Cuman terbelah menjadi dua namanya. Satu masuk mendekat mayatnya, jenazahnya, satu berada di luar. Nah, yang lebih ramai yang di luar. Oh, mungkin grup motornya beliau, teman golfnya, apa pokoknya rame lah di luar. Sambil ketawa-ketawa, padahal yang di dalam itu terbujur gitu. Ya tadi yang saya ceritain itu tadi, sampai terdengar karena memang ketika masuk ke dalam rumah ngobrol tuh mereka. Dia lama sih udah nggak golf dengan kita, mati dah dia. Ketawa lu. Ya Allah saya. Begitu saya masuk, yang di seputaran jenazah siapa? Teman-teman hajinya. Padahal teman haji itu baru kenal mungkin 6-7 bulan. Mungkin yang di luar tuh mungkin udah lama. Ada yang teman dulu waktu gaul mudanya. Memang ceritanya waktu haji itu memang beliau tuh baru lah, taubatnya baru, terus alhamdulillah dapat porsi haji, berangkat haji. Nah, sampailah pada momen kita menyolatkan. Sampai tuh pada momen sholat. Saya sampaikan ke keluarga, ini yang bisa menyolatkan siapa lagi, karena
Nabi menyampaikan kalau ada jenazah disolatkan 40 orang dari ahli tauhid, insya Allah buat mayit itu terbebas siksa kubur. Ada yang lain nggak? Walaupun saya lihat sih jumlahnya insya Allah cukup loh. Cuma kalau ada yang lain kan lebih punya lagi ke di luar banyak. Di luar ada kalau 100. Cuman kayaknya keluarganya nggak ada yang mau. Akhirnya saya lah yang keluar lah, karena jamaah yang lain Ustadz aja yang nyuruh, Ustadz aja yang nyuruh. Ya udahlah saya keluar. Karena saya tahu itu nanti bakal dibawa ke masjid, disolatinya waktu duhur. Masjid kompleknya waktu duhur sepi. Takutnya nggak nyampe juga 40 gitu kan. Nah udahlah, saya keluar. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau, bapak-bapak mayoritas. Ada ini kita mau menyolatkan jenazah ini almarhum, ada yang mau ikut? Wah kalau sholat kita nggak ada pak, ntar kita iringin dah dengan motor kita nih ke kubur. Oh, ya memang sih motor gedenya banyak di situ antri gitu. Ntar kita pawai, kita konvoy, kita anter. Kalau sholat enggak. Ya udah saya masuk lagi, nggak ada yang sholat semua. Ya udah kayaknya cuman kita aja. Tapi alhamdulillah sih untuk jumlah udah cukup lah. Kalau 50-60 ada. Cuman kalau umpama yang di depan tuh semua sholat itu lain lagi ceritanya insya Allah gitu. Tapi saya langsung berpikir kalau ini jamaah enggak punya teman hajinya itu tadi, nggak cukup itu 40. Nggak cukup itu 40. Banyak di luar temennya itu. Banyak. Tapi ini nggak cukup untuk menyolat. Kalau mau dilihat itu faktor apa? Faktor teman. Gitu. Faktor teman. Nah kita juga di sini ini kan karena faktor teman kan. Hadir di sini nih. Ya. Kenapa hadir? Nggak enakan nih. Sama Mas Agus sudah diundangin terus. Nah itu minimal faktor teman juga lah. Alhamdulillah. Karena pengajian itu kadang-kadang macam-macam kan. Yang hadir di sini macam-macam. Ada yang hadir itu ikut pengajian Pak. Iya. Tapi ini sebenarnya sih mau nyari orang. Cuman belum ketemu tiba-tiba ada pengajian. Ya udahlah pengajian dulu. Ntar habis ini dicari. Ya, alhamdulillah. Berarti dia ikut pengajian. Awal faktornya asal muasal sebabnya nyari temen. Gitu kan ada juga yang begitu. Cuman nggak apa-apa, ngikut aja sudah baik kalau namanya pengajian begitu itu. Yang ada di dalamnya itu dapat gitu kan. Ya. Ada kisah juga yang seorang suami akhirnya taubat gara-gara nganterin istrinya pengajian. Macam-macam lah. Pokoknya kalau kisah banyak, kalau kita mau bikin kisah nanti nggak cukup waktu. Tapi intinya ya tadi itu, kalau kita punya teman, lingkungan yang memang minimal ya mengingatkan kita untuk hal-hal yang sifatnya ibadah itu akan lebih mudah. Ya kalau teman-teman di sini kan alhamdulillah minimal walaupun sepekan sekali ada yang ngingetin. Ada kantor-kantor yang nggak ada sama sekali. Ada, bukan nggak ada. Dari mungkin berapa puluhan gedung ya. Nyampe nggak 100 gedung di seputaran Jakarta ini. Ya kalau punya sampai misalkan apa semuanya ada? Enggak juga. Alhamdulillah kita masih ada yang ngingetin. Ya, alhamdulillah masih ada yang ngingetin. Teman kan begitu. Alhamdulillah yang masih ada yang ngingetin sholat. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang ngingetinnya bukan ke surga, ngingetinnya ke neraka kan kandeng. Ya tergantung temannya. Ya. Jadi orang lempeng banget loh. Tambahin nolnya 1 kenapa? Nah begitu. Urusannya cuma suruh nambahin 01. Kalau begini terus kapan lo naik haji? Wah ngomongnya naik haji tapi dapat duitnya dari haram gitu kan. Repot kalau begitu. Ya begitu, temennya begini, larinya begitu. Temennya baik, jadinya baik. Temennya buruk, jadinya buruk gitu. Ini penting ya kalau kita gimana caranya supaya punya komunitas yang baik. Ya komunitasnya komunitas baik sehingga komunitasnya itu selalu mengingatkan. Ya. Mengingatkan yang baik. Lepas sholat subuh, begitu mau pisah langsung saling mengingatkan. Apa mengingatkannya? Jangan lupa duhur ya. Wah, keren banget. Lepas duhur langsung yang diingatkan, ntar ketemuan lagi asar ya. Tuh coba apa enggak surga banget begitu. Tapi itu juga tuh, ini juga penting. Salah satu yang membuat orang beriman ini punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tadi pahala intidorus shalah ba'da shalah. Nunggu sholat setelah sholat. Ini penting. Nunggu sholat setelah sholat. Jadi supaya kita dapat pahala ibadah sholat terus. Niatin habis selesai sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Contoh nih. Habis duhur. Niatin dalam hati bismillah. Nunggu asar. Ini niat begitu aja. Selama dia menunggu asar itu apapun yang dia kerjakan dapat pahala sholat. Jadi kalau ditanya sama orang lagi masuk gitu kan ngerjain apa yang harus kita kerjakan? Ngerjain apa bro? Enggak, cuma nunggu asar aja nih, tapi daripada nganggur ya udahlah ya.
Karena yang mau diketik, nah begitu. Ya. Keluar rumah habis subuh gitu kan mau ke kantor. Mau ke kantor? Enggak, nunggu zuhur. Cuma daripada di rumah, ya mainlah ke kantor. Nah, gitu. Jadi malaikat itu, oh ini keren gitu. Jadi ditanya itu begitu meninggal alasannya enak gitu loh. Ini meninggal saat menunggu habis asar nunggu maghrib. Jadi begitu pulang enak gitu kan. Di mobil nunggu maghrib gitu. Ini enggak, orang mau ibadah jadi beban. Ya karena tadi enggak punya lingkungan gitu. Kalau ada lingkungan enak saling ngingetin, ya. Saling memotivasi. Yang ketiga, ada sesuatu yang diistiqomahkan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya mereka-mereka yang sudah menyatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah lalu istiqomah, maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Gampangnya begitulah. Saya mau ngambil yang istiqomahnya ini. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik perkara itu madama wa in qalla, apa-apa yang continue walaupun sedikit. Makanya ada ulama yang mengatakan afdalul karamah al istiqomah. Sebaik-baik karomah itu adalah istiqomah. Orang dulu disebut karomah kalau bisa terbang. Disebut karomah kalau bisa jalan di atas air. Disebut karomah kalau malam-malam waktu gelap tangannya keluar lampu. Itu dulu. Sekarang itu biasa. Makanya sebaik-baik karomah itu kalau ada orang bisa istiqomah gitu. Dan istiqomah ini nggak harus semuanya diistiqomahkan. Kan tadi Nabi menyampaikan madama wa in qalla, yang continue walau sedikit. Jadi nggak perlu yang jumlahnya fantastis nih. Oh, kita lihat aja Ramadan ini yang paling mudah kita kerjakan apa? Ada di antara kita yang paling mudah puasa. Ya sudah, istiqomahkan puasa. Mungkin Senin Kemis. Mungkin kalau bisa Daud, kalau nggak bisa Daud Senin Kemis, kalau nggak bisa Senin Kemis 3 hari tengah bulan atau 3 hari tiap bulan lah, bebas mau di awal, di tengah, di akhir. Tapi ada. Cuman kalau aduh Ustaz saya mah susah kalau suruh puasa. Orang puasa wajib Ramadan aja kalau udah adzan asar udah kayak orang sakaratul maut. Ah ya sudahlah kalau begitu yang lain nggak apa-apa. Apa mudahnya? Saya paling mudah itu sholat sunnah Ustaz. Ah udah bismillah sholat sunnah. Diistiqomahkan. Mana yang bisa diistiqomahkan? Kalau saya nggak Ustaz, saya itu orang yang paling nggak bisa ngelihat kotak infak. Maunya pengennya masukin aja. Ah udahlah sedekah berarti. Ya, saya itu enggak Ustaz, saya bisa paling mudah itu paling senang pengajian. Ya udah istiqomahin pengajian. Terus apalagi saya silaturahmi, saya macam-macam loh. Ibadah itu banyak, istiqomahkanlah itu 1-2. Itu yang akan menjadi penjaga buat kita untuk bisa mendapatkan kemudahan dari Allah, petunjuk dari Allah, aunah pertolongan dari Allah untuk ada pada jalan yang benar. Dan itu nanti yang akan dimudahkan gitu ya. Semuanya akan dimudahkan. Jadi yang berat itu insya Allah akan menjadi ringan. Baik, karena ini mengisi waktu istirahat siang ya, udah jam 1. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin biasanya ada pertanyaan yang kita kasih atau ada pertanyaan dari jamaah ke kita, dipersilahkan. Alhamdulillah. Dengan doa. Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Bismillah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang baik ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan segala hajat dan keinginan kita. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.